محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Klaim orang-orang Wahabi bahwa jangan ikuti kiai, habaib, tuan guru, tetapi yang diikuti adalah dalil. Ini Allah yang mengajarkan demikian. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir, orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Tanya terus dalilnya. Ini penting dalam kita beragama supaya kita selamat. Termasuk juga satu lagi yang belum, mengikuti kiai, ustadz, tuan guru, ajengan, habib, nggak bisa kita ngikuti. Mereka manusia. Yang kita ikut dalil. Apakah klaim mereka ini betul atau tidak? Mari kita kaji sama-sama ya. Kita ikuti. Pakai saja logika, baru kita masuk kepada, kita luruskan juga dalil yang mereka sampaikan untuk menguatkan pendapat mereka itu. Ingat, semua ini kaidah musallam. Dunia darul asbab. Allah sanggup kasih kenyang tanpa makan. Allah subhanahu wa ta'ala sanggup kasih hilang haus tanpa minum. Sebagaimana Allah buktikan kepada Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Tetapi Allah sendiri punya undang-undang, kanun, peraturan bahwa dunia ini umumnya dijalankan dengan asbab. Tanpa asbab umumnya orang meninggal dunia. Faham tidak? Sama seperti itu, bagian daripada asbab untuk sampainya dalil kepada kita. Bagian dari asbab untuk memahami dalil dengan paham yang sahih, Allah jadikan ulama sebagai sebabnya. Nah, ulama itu siapa saja? Ciri-ciri ulama adalah dijelaskan dalam Al-Quran. Pertama, dalam ilmu ar-rasikhuna fil ilmi. Yang kedua, ar-rabbaniyun, mereka yang dalam ilmu. Apakah ulama tidak bisa, kiai tidak bisa bagian dari ulama? Atau apakah kiai tidak bisa bagian dari ulama? Habaib tidak bisa bagian dari ulama? Tuan guru tidak bisa bagian dari ulama? Jawabannya kenapa tidak? Kenapa tidak bisa? Wong kiai itu kan hanya gelar panggilan. Habaib juga panggilan dari keturunan Rasulullah SAW. Tuan guru panggilan ulama. Nama panggilan ulama dari kalau tidak salah itu bagi orang Kalimantan. Maka kalau orang Wahabi mengatakan secara mutlak, jangan ikuti kiai, jangan ikuti habaib, jangan ikuti tuan guru, ikuti dalil. Hai, lalu kamu mau paham dalil, sampainya dalil ke kamu itu bagaimana, dan memahami dalil itu bagaimana caranya? Kalau kamu tidak mau ngaji sama kiai yang ulama itu, tidak mau ngaji dari habaib yang ulama, tidak mau ngaji dari tuan guru yang ulama, secerdas-cerdasnya orang di dunia ini saat belajar harus perlu guru. Sahabat belajarnya dari siapa? Rasulullah SAW. Tabi'in belajarnya dari siapa? Sahabat. Tabi'in belajar dari siapa? Dan seterusnya itu. Kalau mau buka lembaran-lembaran sejarah yang berkaitan dengan bagaimana orang-orang zaman dulu berjuang dalam menuntut ilmu. Tidak ada dari mereka hanya duduk-duduk saja gitu, tiba-tiba sudah diproklamirkan jadi ulama besar. Buka lembaran sejarah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, keturunan Rasulullah, tetapi bukan hanya duduk-duduk karena sebab keturunan terus jadi ulama, tidak. Belajarnya dari sesama sahabat yang senior. Bagaimana cara Imam Syafi'i belajar, bagaimana cara Imam Abu Hanifah belajar, Imam Malik belajar, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari. Jadi tanpa guru tidak bisa. Makanya ada orang bilang silsilah sanad itu tidak boleh terputus. Kalau terputus membahayakan seperti Wahabi itu. Maka untuk memahami dalil, untuk sampai dalil ke kita, Allah jadikan sebab siapa? Ulama, ya kiai bisa ulama, habaib bisa ulama. Maka kalau larangan jangan ikut kiai secara mutlak, ikuti dalil. Hai. Lalu kamu mendapatkan dalil dari mana?
kemudian memahami dalil itu caranya bagaimana? Tidak bakalan bisa. Walaupun Allah sanggup untuk memberikan itu dalil, kemudian membuka kepahaman mengenai dalil kepada seseorang. Tetapi tadi umumnya dunia berjalan seperti itu. Paham tidak? Maka klaim Wahabi ini jelas-jelas tertolak. Dari segi logika juga tertolak. Dari nas Al-Quran juga tertolak. Dalil yang mereka bawa untuk menguatkan pendapat mereka, jelas dalil ini jadi bumerang bagi mereka. Cuma itulah Wahabi. Al-Quran dibawa, tetapi pahamnya dibengkokkan mirip-mirip orang Yahudi untuk membodohi umat. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ulama kalau kamu tidak tahu ini hukum halal atau haram. Ini boleh atau tidak. Ulama dalam menjawab kadang dalilnya dinampakkan, kadang tidak. Tetapi ulama-ulama yang dalam ilmunya itu, yang takut sama Allah, walaupun dalam jawaban mereka tidak mereka nampakkan dalil, tetapi di balik jawaban mereka asasnya ada dalil. Kalau kamu buka itu kitab-kitab fikih, kitab Mahalli, kemudian kitab Fathul Mu'in, kemudian Nihayatul Zain, kemudian Tuhfatul Muhtaj, dan seterusnya, kebanyakan daripada yang ditulis oleh ulama-ulama itu bukan hanya dari kalangan Syafi'iyah, sama seperti dari kalangan Hanafiyah, kemudian dari kalangan Malikiyah, Hambaliyah, rata-rata kitab-kitab fikih itu dalil dari Al-Quran dan hadis itu sangat minim ditulis. Tetapi bukan berarti jawaban mereka atau tulisan mereka yang dalam bentuk kitab fikih itu tidak berdasarkan dalil. Itu hanya Wahabi saja yang mengingkarinya itu. Kenapa? Karena mereka tidak pelajari ini. Belajar usul juga tidak. Cuma dapat beasiswa pergi belajar ambil doktor. Belajar 2-3 tahun, pulang sudah jadi sudah menghujat orang sana sini. Paham tidak? Maka ayat tadi fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada ulama. Tanya kepada apa? Ulama. Siapapun, yang penting dalam ilmu dan dekat sama Allah. Kalau dalam ilmu tidak dekat sama Allah, nanti fatwanya lagi dijual untuk dapat uang. Fatwanya dijual untuk dapat jabatan. Kalau dekat sama Allah, tapi tidak berilmu, jelas tidak bisa menjawab. Nanti jadi sufi jahil. Makanya, walaupun ini mustahil, orang dekat dengan Allah, mau asal ngomong juga mustahil, susah didapat. Kenapa? Dia harus hati-hati. Dia selalu dalam ucapan gerakan itu, dia selalu mencari di mana ridho Allah. Kalau dia tidak tahu, dia akan bertanya kepada ulama yang dalam ilmu, yang mengetahui mengenai masalah itu. Jelas, jadi hadis ini bukan untuk menguatkan pendapat orang Wahabi, itu jadi bumerang bagi mereka. Ayat ini ayat Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi yang dibawa sama mereka untuk menguatkan pendapat mereka. Nomor 1, hadis yang dibaca salah, harokatnya juga salah. Yang ketiga, maknanya juga dikasih bengku, maknanya salah lagi. Artinya membawa hadis untuk menguatkan pendapat sesat mereka itu. Apa dia kata mengenai hadis Nabi SAW? Inna akhwafa ma akhafu ala ummati a'immatal mudhillin. Bukan mustahil juga umat ini sesat karena apa? Karena gurunya, karena ustadznya, karena kiainya. Nabi bersabda SAW, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku takuti sekalian, imam-imam yang menyesatkan, dai-dai yang menyesatkan, kata Rasulullah. Itu yang paling takut oleh Rasulullah SAW. Lafaz hadis salah tuh. Yang kedua, a'immatal mudhillin itu salah baca. Harusnya bacanya a'immatul mudhillun. Kenapa? Karena inna dan anna itu bagian dari huruf tahqiq. Mereka berdua membutuhkan isim dan khobar. Isimnya mansub dan khobarnya marfu. Alamat nasab yang pertama adalah fathah. Alamat marfu yang pertama adalah dhamma. Maka kalau dibaca inna akhwafa kan sudah jadi isim toh. Jadi sudah nasab dengan nasab bil fathah, dengan fathah. Berarti a'immatu
Harusnya begitu, bukan a'immata. Kenapa kedudukannya jadi khabarnya anna atau inna tadi. Jadi bukan a'immatal mudillin, tapi a'immatul mudillun. Terus lafaz hadis yang betul bagaimana? Kemudian makna atau maksud daripada hadis yang betul bagaimana? Hadis itu banyak berkaitan dengan perkara ini, tetapi ada dua yang mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh orang Wahabi yang salah itu. Yang pertama, innama akhafu ala ummati a'immatal mudillin, pakai fathah. Hanya saja yang saya takuti ke atas umatku, apa itu? Imam-imam yang menyesatkan, dai-dai yang menyesatkan. Yang kedua adalah ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna akhwafa ma akhafu alaikum, bukan a'immata tapi a'immatul mudillun. Rasul memberi wasiat kepada kami. Apa isi wasiatnya? Bahwa sesungguhnya yang paling menakutkan, yang saya takutkan ke atas kamu adalah imam-imam yang menyesatkan. Jadi kalau lihat sepintas mengenai penjelasan orang Wahabi mengenai hadis ini, berarti kiai-kiai itu, kemudian habaib, kemudian tuan guru, mereka bagian dari a'immatul mudillun, imam-imam yang menyesatkan. Padahal sabar dulu. Kalau kamu sampaikan secara mutlak begitu, berarti seluruh kiai di Indonesia tidak boleh diikuti. Seluruh habaib di Indonesia tidak boleh diikuti. Seluruh tuan guru di Indonesia tidak boleh diikuti. Subhanallah. Membahayakan itu. Sehingga kalau begitu berarti semua kembali ke Wahabo saja. Kenapa? Kalau tidak, mau masuk dalam para imam atau para dai yang menyesatkan. Padahal itu paham yang salah. Paham yang salah? Justru yang menyesatkan ini orang-orang Wahabi itu. Jadi yang dimaksud dalam hadis tadi adalah bukan mutlak kiai, bukan mutlak habaib, tapi adalah kiai yang tidak punya kapasitas, atau kiai punya kapasitas tidak takut sama Allah, jual ayat, jual fatwa untuk dapat begitu habaib juga tuan guru. Tapi kalau misalkan kiai itu orangnya bagus, ilmunya mantap, dekat sama Allah, dan alhamdulillah di Indonesia tidak sedikit begitu habaib, tuan guru, jelas-jelas mereka itu bukan bagian dari hadis ini. Nah, justru yang saya mau sampaikan, orang Wahabi menyampaikan hadis, justru mereka itu bagian dari hadis ini. Bagian dari dai-dai yang menyesatkan. Ini bukan kata saya ini. Kesepakatan ulama satu dunia itu. Wahabi bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka bagian dari firqah sesat menyesatkan. Mujassimah, musyabbihah. Bagian dari itu. Kalau mereka bagian dari itu, berarti setiap ajakan mereka kepada setiap orang itu mengarah ke mana? Ke jalan yang lurus atau jalan sesat? Titik. Dari segi akidah, cabang-cabang masail, membida'akan setiap amal orang tanpa meneliti lebih dalam, mengkafirkan orang tanpa meneliti lebih dalam, mensyirikan amalan orang tanpa meneliti lebih dalam. Ini satu penyesatan yang nyata. Tidak. Oke, sudah jelas. Jadi semoga diberi taufik untuk bertobat. Karena bahaya sekali. Yang lucunya lagi, kasihan orang Indonesia ini polos-polos. Jika dengar doktrin Wahabi itu cepat sekali terikut. Paham? Tidak mau lagi dengar ulama-ulama yang lain. Jadi Wahabi, tarik pendapatmu dan bertobat. Kalau tidak, kamu bukan hanya kamu bahaya, pengikutmu juga bahaya, dan itu bisa bahaya bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah.